Visi Gereja Pentakosta Internasional Indonesia Paulus menjadi generasi yang mengenal Kristus untuk mencapai tujuan Tuhan dan menjadi berkat bagi sekelilingnya. Misi Gereja Pentakosta Internasional Indonesia Paulus berubah menjadi seperti Kristus, mengerti dan menghidupi prinsip-prinsip kerajaan Allah, berhasil dalam keluarga, komunitas, dan profesi yang Tuhan percayakan. Nilai-nilai GPI Paulus: bermutu, mengampuni, murah hati, kreatif, relevan, bertanggung jawab. Tema GPI Paulus 2024, Urapan Roh Kudus. Shalom. Apa kabar semua? Baik, Tuhan sehat. Tuhan sehat semua. Berkat Tuhan. Berkat tuntunan Tuhan bagi kita pada saat ini. Bapak Ibu siap mau memuji Tuhan? Siap. Mari kita bersatu di dalam doa kita. Kuasa dan urapan daripada Roh Kudus kerja mengurapi kita pada saat ini. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik memimpin menuntun setiap langkah kami. Kami dapat Tuhan berkumpul di rumah-Mu ini Tuhan, tak kurang sesuatu apapun. Kau sertai setiap langkah-langkah kami. Dirilah kami ya Bapa, ya Tuhan Yesus, ya Roh Kudus, urapi kami semua. Turunlah urapan Tuhan pada saat ini. Kami Tuhan mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Roh Kudus yang baik, kuduskan Tuhan pada saat ini. WL sehingga bagi musik. Dan yang bertugas semua pada saat ini, mari Kau kuduskan ya Bapa. Kau berkarya, Kau jamah setiap perkataan kami Tuhan boleh menjadi berkat bagi jemaat. Boleh kami Tuhan membangkitkan iman percaya jemaat-Mu untuk kemuliaan bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkati kami pada saat ini. Sekalian kami Tuhan damaikan. Hati kami juga Tuhan damaikan. Biarlah Roh-Mu bekerja di setiap hati dan pikiran kami. Haleluya. Amin. Amin. Shalom GPI. Gimana kabarnya? Baik, boleh dong salam dulu minimal 10 orang lah ya. Karena ini ada 2.000 orang, 10 cukup ya. Apa kabarnya? Mungkin yang baru pertama kali ketemu lagi bisa kasih senyuman terbaiknya. Udah lama tuh ada yang tadi kangen-kangenan. Udah berapa bulan kita ketemu. Boleh saling mengenal dan saling mengasihi, amin. Amin. Bulan ini kita akan bicara mengenai membangun mezbah. Siapa yang rindu untuk terus membangun mezbah bersama Tuhan? Kita rindu bahwa Tuhan, kita mau terus membangun hubungan sama Tuhan, membangun mezbah kita sama Tuhan. Dan percaya ketika kita membangun mezbah, ada mukjizat-mukjizat yang bisa terjadi dalam hidup kita. Ada kemenangan demi kemenangan yang bisa terjadi, amin. Amin. Mari kita hampiri tahtanya Tuhan. Kita mau datang sama Tuhan. Yesus, ini kami Tuhan, anak-anakmu Tuhan. Saya mau jadi penyembah-penyembahmu Tuhan. Yang menyembahmu di dalam roh dan kebenaranmu Tuhan. Tidak ada alasan lain Tuhan. Kami ada tempat ini Tuhan selain untuk menyembahmu. Amin.
kemuliaan-Mu memenuhi hatiku. Allahku, betapa ku mengasihi-Mu. Oh, inilah
Tuhan saat ini kita akan memberikan persembahan yang kita berikan yang terbaik untuk kemuliaan dan penyembahan akan dan oleh. Sebelumnya kita membaca sebagian dari firman Tuhan yang terambil dari 1 Petrus 2 ayatnya yang kelima berkata demikian, dan biarlah kamu juga digunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu jemaat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Demikian bacaan sebagian. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur Tuhan kepadamu, karena kami telah merasakan segala berkah-berkah yang Kau berikan kepada kami, berkat rohani dan berkat jasmani. Semua Kau berikan Tuhan, apa yang kami perlukan. Kami hanya menikmati Tuhan pemberian-Mu. Pada saat ini Tuhan, kami akan memberikan yang terbaik bagi-Mu, sebagian daripada berkah yang telah Kau berikan kepada kami. Bapa yang baik, jamaah persembahan yang akan kami berikan, berkati Tuhan setiap lumbung-lumbung kami, supaya hati kami tidak jemu-jemu memberikan yang terbaik bagi-Mu. Kuduskan Tuhan setiap hati dan pikiran kami. Jamah Bapa, membekali seluruh hidup kami. Terima kasih Tuhan, sedikit yang kami berikan ini Tuhan biarlah berkenan kepada-Mu. Tambahkan Tuhan berkat-Mu kepada kami, berkati kami semua. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Selalu ada buat kami Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat
lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika
berusia berapa puluh tahun kan. Tapi kami tahu Tuhan, kami mau memuji-Mu Bapa seumur hidup. Yes. Amin. Satu ungkapan dalam hati kami, betapa kami tidak tahu sepanjang apa perjalanan hidup. Yang kami tahu, Kau Bapa tuntun kami, Kau bawa kami ke dalam rancangan-Mu yang indah dan menahan. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur kepada-Mu. Hati kami Bapa di surga penuh dengan sukacita, dengan pujian penyembahan. Terima kasih Tuhan, hari ini Engkau tibakan kami masuk di bulan Juni 2024, tahun pertengahan yang sungguh Tuhan telah bawa kami. Di hari-hari yang penuh perjalanan kami ini Bapak, kami mau membangun mesbah, kami mau mempersembahkan yang terbaik. Sungguh Bapak, kami mau berkata jujur di hadapan. Hal apakah yang sudah kami bawa kepada-Mu? Biarlah kami Tuhan menyadari, selagi masih ada kata hari ini, biar kami Bapak mengoreksi diri kami. Kami boleh berkata memberikan yang terbaik kepada-Mu. Kami boleh berkata untuk mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan, membangun mesbah yang terbaik kepada-Mu. Sebab itulah yang dapat menyenangkan hati-Mu. Hari ini jemaat-Mu berkumpul. Pimpin kami semua, tak seorang pun Tuhan yang hilang konsentrasi, tak seorang pun yang hilang fokus tujuannya kepada-Mu. Tetapi semuanya dalam kendali-Mu Bapa. Pegang dan lawan seluruh sidang jemaat, agar kami mengerti apa yang akan kami perbuat dan apa yang terbaik kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, berbicaralah Engkau, berfirmanlah Engkau Tuhan, kami siap mendengarkan. Telinga kami, hati kami Bapa, menjadi tempat firman Tuhan terngiang-ngiang dalam telinga kami, tersimpan dalam telinga. Dan kami mau melakukan firman. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita semua sedang jemaat boleh berkata amin. Tuhan kata seorang pun yang dapat menyambung nyawanya kalau dengan dirinya sendiri. Sehingga setiap kesempatan itu adalah anugerah bagi kita. Seumur hidup kita Tuhan mau pakai. Siapa yang mau? Siapa siap dipakai Tuhan seumur hidupnya? Bapak Ibu Saudaraku sedang jemaat yang terkasih, kalau kita datang ke dalam rumah Tuhan, tujuan kita apa? Saya mau berkata atau mau bertanya, tujuan kita datang dari rumah kita masing-masing ke dalam rumah Tuhan, tujuan kita apa? Untuk menyenangkan hati Tuhan. Yang tahu betul hati kita siapa? Tuhan. Yang tidak bisa kita bohongi siapa? Tuhan. Dan diri kita sendiri pun tidak dapat kita bohongi. Betulkah kita datang ke dalam rumah Tuhan punya tujuan untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan? Betulkah kita berangkat dari rumah punya tujuan untuk membangun mesbah kepada Tuhan? Kita sendiri yang dapat menjawabnya. Dan jangan bohong. Dan Tuhan tahu. Oleh sebab itu saudaraku, kita mau belajar. Belajar mendengarkan firman Tuhan, belajar untuk merenungkan firman Tuhan, belajar untuk melakukan firman Tuhan. Itu penting sekali. Sehingga firman Tuhan tidak berlalu begitu saja, tetapi firman Tuhan itu menjadi rema dalam hidup kita. Amin. Saya akan ajak saudaraku yang kekasih, mari kita buka dulu Kejadian 8. Kejadian 8 ini barangkali sangat jarang ini kita baca. Barangkali,
tidak menuduh loh saudaraku. Barangkali ibu gembala mah sok nuduh wae, bukan. Barangkali jarang sekali ini dibaca, tapi kita mau belajar dari firman ini. Kita tidak mau lari dari firman Tuhan. Kita tidak mau terbawa dengan dongeng-dongeng telenovela, tetapi kita mau ada dalam pimpinan firman Tuhan. Kejadian 8 ayat 20 sampai 22. Kita baca bersama-sama dari tayangan di belakang. 1, 2, 3. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram. Diambilnyalah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan. Mana suaranya? Cantuan tadi, ayo. Apa kata firman Tuhan? Aku takkan, karena sekalipun dan aku selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Kenapa Tuhan tidak lagi menghukum? Kenapa Tuhan tidak lagi menghukum? Tidak lagi membinasakan? Kenapa? Kenapa? Ayo perhatikan firman-Nya. Kenapa Tuhan tidak lagi membinasakan bumi itu? Ayo nyonya sinaga, sing kuat, sing tarik suaranya. Ayo. Karena Tuhan telah mencium persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Siapa yang melakukan? Siapa yang mau jadi Nuh? Loh, kok terlalu sedikit yang mau menjadi Nuh? Siapa yang mau menjadi Nuh? Angkat tangannya. Ku angkat tanganku. Angkat tangan. Saudaraku yang kekasih, mau kita belajar. Kira-kira begini nih, perhatikan ya. Kira-kira begini bertepuk tangan, sesuatu punya dampak tidak? Ada nggak dampaknya begini bertepuk tangan? Nyamuk pun nggak pergi. Nyamuk itu persembahan yang sudah terbaik tidak? Jujur. Ini siun ngejawab tangkep baik kali. Salah oke nggak apa-apa. Kita perbaiki kalau salah. Begini ya. Belum lagi kalau begini. Nggak tahu apa yang dipikirkan. Ada tingkatan bertepuk tangan. Ada. Begini, 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 begini. Ada kuasa dalam tepuk tangan. Menonton bola Persib aja tepuk tangan orang. Iya. Apalagi untuk memuji Tuhan. Yuk, tes dulu, bikin tanganmu di atas. Tepuk, nyatakan ini persembahan kepada Tuhan. Iya. Coba rasakan ketika sudah selesai ada pujian, ada penyembahan, tangan kita berkata, terpuji namamu Tuhan. Surga terbuka. Surga digetarkan dengan persembahan itu, amin. Jangan kau pikir aku nggak punya uang, Tuhan nggak nanya uangmu. Enggak. Aku nggak punya harta, Tuhan nggak nanya harta. Enggak. Yang Tuhan tanya hatimu. Yang Tuhan tanya perbuatanmu, sikapmu, tindakanmu. Lakukan, bangun mezbah Tuhan di hadapan Tuhan. Bangun. Tamsiun tepuk tangan. Tahu nggak? Aku nggak tahu berapa orang di belakangku, di sampingku.
yang tidak benar tepuk tangan, tapi Tuhan sedih. Ingat, setiap jemaat Tuhan yang tidak benar tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan, hati Tuhan sedih, betul? Lalu hati siapa yang senang? Siapa yang jawab tadi? Jangan takut. Hati siapa yang sedih kalau kita tidak sungguh-sungguh bertepuk tangan untuk Tuhan? Hati si iblis. Senang dia berkata, hore, mereka nggak mau bertepuk tangan. Iya tak tinggal iya tak. Coba energimu habiskan, kekuatanmu habiskan untuk membangun mesbah bagi Tuhan. Amin. Untuk apa kita datang ke dalam rumah Tuhan kalau tidak punya tujuan? Untuk apa? Tadi kita telah baca, saudaraku, lalu Nuh mendirikan mesbah bagi Tuhan. Nuh mendirikan mesbah bagi Tuhan. Saya nggak tahu siapa ya gembala sidangnya Nuh ini ya. Siapa gembala sidangnya? Kenapa gembala sidang di Paulus tuh ngomong terus, tetapi sepertinya asan terkadamu, asan diperhatikan. Yuk, bangun mesbah di hadapan Tuhan. Berikanlah keharuman bagi Tuhan. Nanti kita akan belajar nih. Ada saudaraku yang mau kita pelajari, ini di pihak mana kita? Jujur menjawab, sebab Tuhan tahu. Kalau jujur menjawab ternyata masih terdapat di dalam hal yang Tuhan tidak mau bertobat. Lalu Nuh mendirikan mesbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram, dan dari segala burung yang tidak haram diambilnya beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan. Nggak semua diambil. Jadi jangan takut, nggak semua isi dompet kita diambil oleh Tuhan, nggak. Tapi berikan yang terbaik, yang tidak haram bagi Tuhan. Berikan yang terbaik, yang harum bagi Tuhan. Dari hati, tundukkan hatimu memberikan. Tong milih paling lebih nantong. Tong milih lurus yang sudah budukan tong. Pilih yang terbaik. Yang terbaik bagimu. Berikan yang terbaik bagi Tuhan. Kalau Nuh ini memilih, dikatakan dari binatang yang tidak haram, dari burung yang tidak haram, diambilnya. Dia nggak sayang-sayang. Dia persembahkan. Dia bawa korban bakaran kepada Tuhan. Dia bawa itu di atas mesbah Tuhan. Lalu apa? Jawab Tuhan di sini, perhatikan. Ketika Tuhan mencium, ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, harum bukan haram. Ya, persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya loh. Wow, disimpan dalam hatinya. Dalam hatinya dia berkata, aku takkan mengutuk bumi ini lagi, karena manusia sekalipun ditimbulkan hatinya adalah yang jahat. Tuhan penuh belas kasih. Tuhan Maha Pengampun. Begitu korban mesbah itu naik, begitu persembahan yang harum itu naik, Tuhan berkata tidak akan membinasakan lagi. Segala bumi masih ada. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Ini sudah Tuhan nyatakan tidak akan dibinasakan lagi. Kenapa? Ada alasannya, karena Tuhan menerima persembahan yang berbau harum. Berbau harum. Oleh sebab itu Bapak Saudaraku, sidang jemaat yang terkasih, bawalah persembahanmu yang terbaik kepada Tuhan yang berbau harum. Amin. Semangat. Nana jawab lagi, semangat. Bawalah persembahanmu yang berbau harum kepada Tuhan. Amin. Amin. Ini kudu digerakkan heula ame dijawab. Tawa, saudara. Tawa. Itu penting. Bawa hidupmu kepada Tuhan. Yuk kita baca lagi Kejadian 4
Ini kejadian kan saudara, ini kejadian loh. Tertulis di Alkitab kejadian dan memang kejadian. Ya, ini kejadian bukan hanya cerita. Coba, Kejadian 4 ayat 3 sampai 7. Nah, di sini ada 2. Yang 2 ini kayak kakak beradik, hati-hati. Kudu dibaca. Apa yang 2 di sana temanya? Tuhan mengindahkan persembahan yang halal. Kita baca ya. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain, ada yang bernama Kain, bukan baju kain maksudnya ya. Perhatikan. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan. Sebagian. Habel juga, ini adiknya. Jadi ada 2 yang bersaudara, Kain dan Habel. Ini sama-sama membawa persembahan kepada Tuhan. Seberapa banyak kita yang ada di tempat ini sama-sama membawa persembahan kepada Tuhan. Kira-kira persembahan siapa yang diterima oleh Tuhan? Hayo, kalau persembahan itu dengan tulus dari hati kita, yakini itu diterima dengan Tuhan. Tetapi kalau persembahan itu engkau sepertinya kesal memberikan, seperti dongkol memberikan, seperti terpaksa memberikan, tidak berbau harum kepada Tuhan, jangan harap itu diterima oleh Tuhan. Jangan harap. Kita baca lanjut. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya. Wow. Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Siapa yang mau di tengah-tengah jemaat kita saat ini yang persembahannya tidak diindahkan oleh Tuhan? Aku lihat dulu jemaat lampunya saya bikin apa silau main gitu. Nah, kira-kira siapa bisa nggak mematikan lampu yang 2 ini? Saya nggak bisa lihat jemaat. Kira-kira siapa di antara kita yang terdapat persembahannya tidak diterima oleh Tuhan? Tanya hati. Tanya hati. Adakah waktu yang terbaik kau berikan? Adakah kesungguhanmu datang kepada Tuhan? Adakah engkau secepatnya bergegas datang ke dalam rumah Tuhan? Tanya. Karena dikatakan di ayat yang berikutnya, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Hati siapa di antara kita yang suka panas dan hatinya muram? Nggak ada ya orang-orangnya? Jangan ada. Jangan ada. Jangan gampang hati kita panas. Jangan mau hati kita muram, durjana. Jangan. Apa yang mau kita lakukan penuh dengan sukacita. Berikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan dengan limpahan syukur. Itu penting. Ulah berleha-leha lamun balik ke gereja tugas sing gancang. Hayang ketemu dengan anak-anak Tuhan, hayang bersama-sama memuji Tuhan. Itu bagian persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Coba, kira-kira ada enggak yang beritahu kepada Tuhan bahwa hatinya Kain ini panas dan muram? Enggak. Tapi Tuhan tahu. Dari awal tadi saya katakan, kita yang tahu ketika kita berbohong, ketika kita tidak tulus datang ke dalam rumah Tuhan, terutama Tuhan yang tahu. Hati-hati. Hati-hati. Firman Tuhan ini mengingatkan kita, jangan terdapat hati kita panas, cemburu, tidak sejahtera, jangan. Tapi datanglah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh membawa persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Apakah kamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi
Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih sidang jemaat, kita mau hati-hati. Siapapun kita. Ini firman Tuhan gak berlaku kepada satu orang, tapi firman Tuhan berlaku bagi kita semua. Untuk kita hati-hati. Apa kelebihan yang membagikan firman dan yang mendengarkan firman? Apa perbedaannya? Ayo, kaum wanita, pernah ini dibuat kuis juga oleh Ibu Gembala? Ingat nggak? Perbedaan yang membagikan firman dengan yang mendengarkan firman apa? Siapa? Apa itu? Menurut nggak ada kunci jawabannya. Kalau yang bagikan firman itu kayaknya antara guru dan murid. Oke, ya jawabannya ya begitu deh. Perbedaan yang membagikan firman, ini nih kepala sidang nih, membagikan firman, jemaat yang mendengarkan, bahkan bisa sama-sama membaca. Perbedaannya adalah ketika kita melakukan. Sedikit perbedaannya ya. Ya. Yang membagikan nih bukan kepala nih. Lamun ngomong hukum ada eta munafik. Yang mendengarkan jemaat, lamun hanya mendengarkan pada eta bohong. Tetapi adakah di antara kita yang melakukan firman itu? Itulah yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Dapatkah? Ya. Itu sebabnya beberapa minggu yang lalu, siapa yang mengingat yang di underline nih ketika Bro Perju membagikan firman Tuhan atau materi? Ada nggak yang mengingat? Makanya perlu mencatat. Dicatat. Ada nggak yang mengingat yang dikatakan? Ada itu di garis bawah. Kita mau memperkatakan firman Tuhan, kita mau merenungkan firman Tuhan, kita mau melakukan firman Tuhan. Itu. Sehingga bukan hanya mendengarkan saja, bukan juga hanya memperkatakan, tetapi melakukan. Ada yang harus kita tahu. Melakukan firman itu sebenarnya enggak terlalu sulit, enggak, asal mau aja menikmatinya, asal mau saja ditegur oleh firman Tuhan, asal mau saja diarahkan oleh firman Tuhan, asal mau saja digembleng firman Tuhan. Kembali lagi kita berbicara bagaimana kita dapat memperkatakan firman Tuhan, bagaimana kita dapat merenungkan firman Tuhan, bagaimana kita dapat melakukan firman Tuhan. Itu kita bangun mesbah. Kita lakukan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Persembahan yang baik di dalam hidup kita. Kita akan baca lagi saudaraku. Ini tadi ada dua ya. Siapa tadi yang berbeda namanya? Persembahan siapa yang diterima oleh Tuhan? Oh puji Tuhan. Berarti itu ngantuknya karekam. Iya. Persembahan yang diterima oleh Tuhan adalah persembahan dari Habel. Kenapa? Karena itu berkenan kepada Tuhan. Jujur secara jelas gamblang tidak dicatat di situ karena begini, tapi ada harum naik kepada hadirat Tuhan. Itu dicatat. Harum. Ada lemak-lemak yang harum pada zaman itu. Terjadi demikian. Lakukan yang harum bagi Tuhan. Berikan yang terbaik bagi Tuhan. Persembahkan itu, bangun mesbah dengan Tuhan. Bangun mesbah. Karena memang Tuhan disenangkan dengan mesbah yang kita lakukan. Hati Tuhan disenangkan ketika mesbah itu naik kepada Tuhan. Saya jatuh. Harus berjuang. Harus naik satu keharuman kepada Tuhan, satu penyembahan kepada Tuhan, persembahan yang terbaik berikan kepada Tuhan.
Yuk kita baca lagi 1 Samuel 14:35-37. Ini juga harus kita tahu apa yang terjadi di dalam 1 Samuel. Ya, ada ditayangkan di atas. Kalau mau buka Alkitabnya supaya lebih afdol boleh. Tapi kalau mau ingin membaca di depan, perhatikan 1 Samuel 14 ayat 35-37. Demikian firman Tuhan. Saul mendirikan mezbah bagi Tuhan. Inilah mezbah yang mula-mula. Inilah mezbah yang mula-mula sekali didirikannya bagi Tuhan. Ini masih dicatat di sini, masih mula-mula dilakukan mezbah itu untuk Tuhan. Lagi kata Saul, marilah kita pada malam ini mengejar orang Filistin dan menjarahi mereka. Ini niat udah gak bagus nih, menjarahi. Tuhan gak suka menjarah. Ya, marilah kita pada malam ini mengejar orang Filistin dan menjarahi mereka sampai fajar menyingsing. Dan janganlah kita biarkan hidup seorang pun. Dan janganlah kita biarkan hidup seorang pun dari mereka. Rombongannya jawab mereka itu, perbuatlah apa yang kau pandang baik. Tetapi imam mereka berkata, marilah kita dahulu tampil menghadap Allah di sini. Ada yang mengingatkan. Saul ini diingatkan. Saul bertanya kepada Allah, bolehkah aku mengejar orang Filistin itu? Kau serahkankah mereka ke dalam tangan orang Israel? Tetapi pada hari itu ia tidak menjawab Saul. Kenapa? Kenapa Tuhan nggak menjawab? Karena di dalam diri Saul sudah ingin menjarah. Ada di dalam hatinya untuk menjarah, untuk mengambil yang tidak miliknya. Hati-hati. Makanya tadi saya katakan, Tuhan tahu betul isi hati kita, isi pikiran kita, isi jiwa kita. Itu sebabnya setiap pagi kita mau belajar, Tuhan urapi pikiranku, urapi jiwaku, urapi pengertianku, urapi pemahamanku, urapi sikapku, urapi tindakanku, urapi panca inderaku, mataku urapi, telingaku urapi, hidungku urapi, mulut dan bibirku urapi, kerongkonganku, pita suaraku urapi. Supaya apa? Supaya dapat suara kita berseru memuji memuliakan Tuhan. Kenapa kita minta pengurapan Tuhan? Lewat pikiran kita. Seringkali pikiran itu berniat jahat. Seringkali hati itu berniat jahat. Menjarah. Hartanya orang Filistin itu dia berniat menjarah. Bahkan dikatakan jangan kita biarkan seorang pun dari mereka hidup. Hal-hal ini Tuhan tidak suka. Makanya niat jahat jangan ada. Tadi pagi ada yang saya share untuk memiliki hati yang berkelimpahan. Amin. Siapa yang baca tadi pagi? Hanya Evangelis Lubis. Yang lain mana mungkinnya gorangnya. Di gereja kecil baca, belajar dari firman Tuhan. Jangan ada dalam hati kita niat jahat. Ya, jangan ada dalam pikiran kita, jiwa kita, pengertian kita, pemahaman kita. Jangan berpikir jahat. Jangan berniat jahat. Orang lain nggak tahu, ibu kepala mata terangan. Dan Tuhan tahu. Hati-hati, makanya dikatakan takut akan Tuhan itu permulaan yang terbaik. Oleh sebab itu saudaraku, berpikir kita lebih baik. Berpikir. Kita baca lagi 2 Samuel 24. Saya teruskan dulu ya, ada materinya. 2 Samuel 24 ayat 25 sampai 20, ayat 21 sampai ayat 25. Tuhan mengabulkan doa. Bertanyalah
Ini ada seorang yang bernama Arauna. Bertanyalah Arauna, mengapa tuanku raja datang kepada hambamu ini, hambanya ini? Jawab Daud, perhatikan ya, perhatikan. Jangan dulu hilang konsentrasinya. Di sini ada kenapa Tuhan menjawab supaya tulah itu berhenti. Kenapa Tuhan menjawab doanya Daud supaya tulah berhenti. Perhatikan. Perhatikan. Ya. Jawab Daud, untuk membeli tempat pengiringan ini daripadamu dengan maksud mendirikan mezbah bagi Tuhan. Jadi Daud berniat membeli, bukan menjarah. Berbeda Saul dengan Daud. Kalau Saul berniat menjarah, Tuhan gak suka. Tapi ketika Daud, dia berniat membeli. Dikatakan demikian, untuk membeli tempat pengiringan ini daripadamu dengan maksud mendirikan mezbah bagi Tuhan, supaya tulah ini, perhatikan, supaya tulah ini berhenti menimpa rakyat. Jadi supaya tulah, supaya hukuman berhenti menimpa rakyat, Daud tuh berniat membuat satu mezbah. Ini firman Tuhan. Lalu berkatalah Arauna kepada Daud, baiklah tuanku raja, mengambilnya dan mempersembahkannya apa yang dipandangnya baik. Lihatlah, itu ada lembu-lembu untuk korban bakaran, dan eretan-eretan pengiring, dan alat perkakas lembu untuk kayu bakar. Ini Arauna yang ngomong. Semuanya ini ya raja, diberikan Arauna kepada raja. Arauna berkata pula kepada raja, kiranya Tuhan Allahmu berkenan kepadamu. Ini Arauna loh yang berbicara kepada Raja Daud. Tetapi Raja Daud menjawab, tidak serta-merta berkata, oh iyalah sinilah, kan kau yang memberi. Enggak. Raja Daud ingin juga melakukan satu korban. Dia akan berbuat. Raja Daud berkata begini, tetapi berkatalah raja kepada Arauna, bukan begitu Arauna, kira-kira begitulah ya. Bukan begitu, melainkan aku mau membelinya daripadamu dengan membayar harganya, sebab aku tidak mau mempersembahkan pada Tuhan Allahku korban bakaran yang tidak membayar apa-apa. Ada korban, saudaraku. Tidak mau gratis-gratisan. Yang tidak membayar apa-apa. Sesudah itu Daud itu dengan harga 50 sikal dia bayar kepada Arauna. Padahal Arauna gak berniat menjual, bahkan ingin dia membeli nih. Tapi Daud berkata, enggak, aku mau membeli. Lalu Daud mendirikan di sana mezbah bagi Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Setelah dia beli, saudaraku, ada harga yang dia bayar. Setelah dia beli, Daud mendirikan di sana mezbah bagi Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Maka Tuhan yang kuat toh, maka Tuhan mengabulkan doa untuk negeri itu, dan tulah itu berhenti, tidak menimpa orang Israel. Kenapa? Karena Raja Daud mempersembahkan yang terbaik. Raja Daud memberikan yang terbaik. Ini saudaraku yang harus kita paham. Kalau kita mau memberikan persembahan, kita berikan persembahan yang terbaik. Itu, berikan persembahan yang terbaik. Ada yang mau saya bagikan, silakan baca, di sini tidak ada. Buka 1 Samuel 18 ayat 6 sampai 11. Silakan Cynthia buka dulu. Siapa yang tercepat? Coba. 1 Samuel 18 ayat 6 sampai 11. Perhatikan, ada di sini perbedaan. Ayo. Siapa yang bisa cepat? Silakan. Tapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan membujikan gerinci. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbahasa prasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tapi Daud berlaksana
selapsa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan. Artinya, sebab pikirnya, kepada Daud diperintahkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperintahkannya beribu-ribu. Akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu maka Saul selalu membenci Daud. Keesokan harinya roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul, sehingga ia termasukkan di tengah-tengah rumah. Sedang Daud main kecapi seperti sehari-hari. Adapun Saul ada tombak di tangannya. Saul melemparkan tombak itu karena pikirnya, baiklah aku menancapkan Saul ke dinding. Tapi Daud melewatnya sampai ke depan. Saudaraku yang kekasih, ketika Saul dielu-elukan dengan 1.000 orang atau 1.000 orang, pada saat itu dia masih senang, hore, ada yang mengelu-elukan aku 1.000 orang. Efek tetap terang. Selanjutnya Daud dielu-elukan, terlaksa-laksa. Apa yang terjadi? Ada rasa cemburu, dengki. Jangan kita memiliki hati yang dengki, amin. Amin. Jangan mau panas hati, jangan mau dengki, jangan berniat jahat. Saul itu tercatat dalam Alkitab, dia berniat jahat kepada Daud. Tapi Tuhan membela Daud. Karena nggak peduli, dia nggak berpikir untuk dirinya, dia mau memuji-muji Tuhan. Terus dia memuji-muji Tuhan, bukan menari seperti Daud menari. Dia memuji-muji Tuhan, saudara. Persembahan yang luar biasa. Ketika jemaat Tuhan datang rumah Tuhan, adakah engkau mengingat di hatimu siapa yang membuat hatimu panas? Berdoa, berdamailah dengannya. Maka engkau bawa persembahan itu kepada Tuhan. Itu kata firman Tuhan loh. Matius 5 ayat 23-24 mencatat itu. Ternyata persembahan yang kita bawa di mezbah, ternyata kalau hati kita masih menyimpan sesuatu akar pahit, menyimpan rasa sakit hati, menyimpan kebencian, efeknya Tuhan gak menerima persembahan kita. Hati-hati. Makanya kita mau datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau serahkan kepada Tuhan seluruh hidup kita. Tuhan yang tahu. Tuhan yang tahu apa yang mau kita perbuat dan apa yang sudah kita perbuat. Pikirkan kerajaan Allah. Pikirkan kerajaan Allah yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Mari saudara, kita bangun mezbah kita dengan Tuhan. Kita berikan, kita persembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Saya mengajak seluruh rekan hamba Tuhan boleh maju ke depan. Sedang jemaat yang terkasih, renungkan firman Tuhan. Adakah masih rasa dengki dalam hatimu? Adakah rasa panas dalam hatimu? Adakah rasa yang tidak baik dalam hati kita? Yuk, semua kita harus dilepaskan. Haleluya. Apa yang kelihatan mustahil bagi Tuhan, melihat hati kita. Itu sangat tak terbatas kuasa Tuhan untuk bekerja dalam hidup kita. Amin. Tak terbatas. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin. Itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata.
kami datang menyenangkan hatimu Tuhan. Amin. Amin. Itulah tugas hamba-hambamu dan umatmu di DPI sedang kau Amin. hadirlah di tengah-tengah kami, Amin. di mana kami beribadah hanya meninggikanmu, memuliakanmu, mendengar dan menerima dan melakukan firman. Amin. Karena itu adalah yang berkenan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Amin. Amin. dan di dalam Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Segala puji syukur kami naikkan padamu. Haleluya. Karena kami dalam hari ini di dalam penuh sukacita, Ya. sukacita yang turun dari surga Amin. dalam Roh Kudus Amin. untuk memuliakan-Mu Tuhan. Kami sudah makan dan minum yang dilayani bukan pada kami. Haleluya. Sungguh berkuasa firman-Mu untuk menggugah hati kami. Amin. Dan firman-Mu akan bekerja di dalam hidup kami Amin. siang dan Tuhan malam. nyatakan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Haleluya. Sebentar lagi Tuhan hamba-hambamu akan membagikan di dalam perjamuan kudus. Amin. Layakan hamba-hambamu dan jemaatmu Tuhan. Jamah hati yang terbuka supaya menerima perjamuan ini. Di dalam perjamuan ini akan kami makan dari tubuhmu, Amin. akan minum dari darahmu. Haleluya. Setiap dilakukannya kami melihat pengorbanan. Amin. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dan dipergembalakan Haleluya. yang ini kesemuan yang di dalam perjamuan dan hingga sampai berakhir di dalam nama Yesus Kristus Tuhan berlengkapi dengan kuasa Roh Kudus Amin. untuk supaya kemudian di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan jadi sukacita dalam hidup kami memuliakan sampai Tuhan akan datang. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, yuk bangkit bersama-sama. Siapkan hati kita untuk menerima roti dan anggur. Katakan ini adalah tubuh Kristus yang telah tercatat. Sudah bersempurna yang sempurna hanya ketika kita percaya mujizat saat itu nyata. Namun roh yang Tuhan ketika ku berdoa mujizat itu nyata. Ketika ku tak berdaya kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata. Sidang jemaat yang terkasih, tetap kita fokus dengan kita membangun mezbah, dengan kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Hidup kita, pikiran kita, jiwa kita bawa kepada Tuhan.
Kita bersyukur kepada Tuhan ada Dia yang selalu mengerti dan memahami keadaan kita. Saatnya kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Angkat roti di tangan kananmu. Dengarkan firman Tuhan. Angkat roti di tangan kananmu sedang jamaah. Dengarkan firman Tuhan dan berkatakan kembali. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucapkan berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan bersama tubuh Kristus dalam nama Tuhan Yesus. Angkat anggur di tangan kananmu. Dengarkan firman Tuhan dan berkatakan kembali. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucapkan syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab ini darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita mau minum bersama, dosa kita telah diampuni. Kita berdoa. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur kepada-Mu, Bapa. Tidak ada kata-kata lain selain dari ucap syukur. Tuhan begitu baik, sungguh baik, sangat amat baik. Engkau Tuhan yang membebaskan kami dari penghukuman dosa. Engkau disalibkan Tuhan memikul dosa kami. Tidak ada yang kami miliki kalau bukan karena anugerah-Mu. Tubuh, jiwa, roh, dan roh kami pun bukan milik kami, tetapi Engkau pemilik seutuhnya, tanpa sisa. Nyawa dalam diri kami pun bukan milik kami, karena itu pemberian-Mu. Engkau menghembuskan napas-Mu supaya kami menjadi manusia yang bernapas, menjadi manusia yang bernyawa. Oleh sebab itu Tuhan, tidak ada yang dapat kami banggakan kalau dari diri kami sendiri. Tetapi karena kasih karunia-Mu yang begitu besar itu, Kau mengangkat kami dari jurang yang dalam. Kau pindahkan alamat kami. Kau bawa kami menjadi milik kemuliaan. Hidup kami yang tidak berarti, Kau pun menjadi berarti. Sungguh Tuhan, kami mau belajar membangun mesbah. Kami mau belajar mempersembahkan yang terbaik. Kami mau belajar dari firman-Mu Tuhan. Kamu hanya Tuhan yang tahu isi. Hanya Tuhan yang tahu isi pikiran kami. Hanya Tuhan yang tahu seluruh hidup kami. Tidak ada yang tersembunyi
di dalam pandangan-Mu sangatlah jelas. Oleh sebab itu Tuhan, inilah kami semua. Jamalah hati kami semua Bapa. Jamalah pikiran kami, jamalah jiwa kami, jamalah pengertian dan pemahaman kami. Urapi kami Tuhan, agar kami berkenan di hadapan seluruh Tuhan keberadaan kami dalam kepemilikan. Kami telah mendengarkan firman, kami telah membaca firman. Ajar dan mampukan kami melakukan firman-Mu Tuhan. Sebab tidak ada perbedaan yang membaca dan yang mendengar. Kalau bukan melakukan, semuanya sia-sia. Ajarkan dapat melakukan apa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan firmankan kepada kami. Biarlah berkenan di hadapan-Mu. Biarlah terdapat Tuhan harum di hadapan-Mu. Setiap yang kami berbuat berkenan Engkau menerimanya Bapa. Janganlah Tuhan tersimpan dalam diri kami hati dengki dan memanas. Janganlah tersimpan dari hati kami. Janganlah tersimpan dalam diri kami hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Supaya apa yang kami persembahkan Engkau berkenan menerimanya. Hidup kami adalah milik-Mu ya Bapa. Tidak ada yang kami miliki kalau bukan Tuhan yang menjadi pemilik dalam hidup kami ini. Oleh sebab itu Tuhan, inilah kami. Tubuh-Mu tercabik-cabik, satu bukti dari pengorbanan. Darah-Mu tercurah, satu bukti pengorbanan. Dan kami Tuhan menerima roti dan anggur yang menjadi simbol di dalam perjamuan kudus ini sangat berarti dalam hidup kami. Bukan sesuatu yang hanya biasa dan dibiasakan, tetapi menjadi sesuatu yang dapat berguna dalam diri kami, mengubah setiap sikap dan perilaku kami. Kami dikuduskan Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau membenarkan kami dengan kasih karunia. Bapa yang baik, perkataan firman-Mu itu menjadi pembelajaran bagi kami. Engkau muridkan kami dengan firman, karena kami semua adalah murid-murid-Mu yang mau dengar-dengaran dengan Engkau. Tuhanlah yang menjadi guru bagi kami, yang mendidik kami, membimbing kami. Terima kasih Bapa. Sidang jemaat-Mu juga telah menerima firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan termeterai dalam diri seluruh sidang jemaat, tersimpan. Firman-Mu bekerja Tuhan dalam hidup kami. Dan jangan ada yang melupakan dari pengajaran firman, supaya kedatangan kami tidak sia-sia, tetapi supaya kedatangan kami Bapa berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sidang jemaat-Mu banyak pergumulannya, yang seringkali pergumulan itu tidak dapat diutarakan oleh sidang jemaat-Mu kepadamu. Seringkali mulut sidang jemaat-Mu keluh, tidak mampu berkata-kata, tetapi dengan hati yang hancur datang kepadamu Bapa. Lawatlah jemaat-Mu, tumpangkanlah tangan kanan tangan kiri-Mu atas jemaat. Tolong jemaat-Mu ketika jemaat-Mu Tuhan tak berdaya. Kuasa Tuhan yang dapat mengangkat, kuasa Tuhan yang memberikan kekuatan, kuasa Tuhan yang sempurna, sehingga ketika jemaat-Mu percaya, mujizat-Mu pasti terjadi bagi jemaat-Mu. Ketika jemaat-Mu Tuhan berdoa, mujizat-Mu terjadi bagi jemaat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan hati kami percaya itu. Hati kami percaya dengan firman-Mu, haleluya.
Bapak yang baik, di tengah-tengah gereja ada rencana jemaat untuk melangsungkan perkawinan di tanggal 8 bulan Juni, yaitu Sabtu depan. Bapak, Engkaulah yang mempersiapkan segala sesuatunya, dan Engkau Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi jemaat yang percaya kepadamu untuk menerima pemberkatan perkawinan tersebut. Berkati Tuhan, pimpin seluruh keluarga besar mereka, keluarga dari Panjaitan dan keluarga dari Semanjoran. Tuhan pimpin mereka. Dan calon pengantin pun Bini Martin dan Santi Maria, Tuhan berkati, persiapkan mereka untuk menerima perkawinan tersebut sesuai dengan kebenaran firman. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami semua Tuhan bertugas untuk ikut ambil bagian melakukan tugas pelayanan pemberkatan perkawinan tersebut. Kami akan memberikan hati kami, memberikan pikiran kami, dan semuanya itu kami persembahkan untuk guna hormat bagimu. Berdoa juga bagi semua jemaat yang menerima undangan. Bahkan barangkali ada yang tidak menerima undangan secara tertulis, tetapi keluarga dari Pak Panjaitan mengatakan supaya semua sidang jemaat boleh hadir. Kiranya sidang jemaat ini turut berbahagia untuk menghadiri acara perkawinan di hari Sabtu. Terima kasih Bapa di sorga, kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Beberapa minggu yang lalu dan beberapa hari yang lalu ada jemaat-Mu yang sakit. Gabriel Sinaga Opname, sukacita. Amin. Amin. Kita mau pulang buat sukacita, dan nanti ada pojok doa yang akan dipimpin oleh Ibu Evangelis Butar-Butar. Jika ada jemaat yang membutuhkan untuk didoakan, boleh menghubungi beliau. Oke? Kita mau bangkit berdiri, kita mau pulang dengan penuh sukacita. Katakan, Yesus mulia. Kau jadi jalanku selamat baru.